Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, fa'usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fasal muttaqun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah sekalian umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti al-imtisalul awamirillah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman, sebab segala perbuatan dan amal manusia baik ataupun buruknya merupakan pencerminan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak pada para jamaah sekalian untuk kembali merenungkan nikmat Allah yang sangat besar yang telah diberikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman. Marilah kita sadari bahwa sesungguhnya nikmat iman itu adalah nikmat yang sangat agung, karena diberikannya kita keimanan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka pertalian
dan menjaga setiap gerak-gerik kita serta tindakan kita agar selalu berada di jalan yang lurus dan benar. Dan keimanan itu pula yang dapat menyebabkan dan menyelamatkan kita di dunia, terlebih-lebih kelak kita nanti di akhirat. Oleh karena itulah maka nikmat iman ini harus selalu kita jaga dan kita pupuk agar semakin kuat dan mantap. Lalu bagaimanakah meningkatkan dan memupuk keimanan itu? Salah satu cara yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan yang sangat terbatas ini adalah dengan mensyukuri nikmat iman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau bersyukur, niscaya aku akan menambahkan kenikmatan bagimu. Dan apabila engkau mengingkari nikmat-nikmatku, maka siksaku amat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan pendidikan moral yang amat tinggi nilainya, karena arahnya langsung mengena lubuk batin kita untuk menyadari keadaan diri kita sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Bani Israel ayat 70. Kesadaran akan keadaan diri sendiri inilah yang merupakan penggerak batin untuk menyampaikan ungkapan terima kasih atas segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dalam ucapan dan perbuatan, itulah syukur nikmat yang sebenarnya. Dalam ucapan lisan kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ucapan lisan kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Dalam ucapan lisan kita senantiasa memperbanyak bacaan selawat atas junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan lisan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dalam perbuatan kita senantiasa melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Iman merupakan komitmen moral yang mengandung konsekuensi tunduk dan pasrah kepada yang diimani.
yang terrealisasi dalam bentuk kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab, maka setiap mukmin mempunyai kewajiban untuk melaksanakan konsekuensi keimanan tersebut dalam realitas kehidupan tanpa merasa terbebani olehnya. Sebab apabila keimanan itu telah benar-benar tertanam dalam diri seseorang mukmin, maka ia justru menjadi suatu kebutuhan dan kenikmatan bagi yang bersangkutan, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditegur oleh seorang istri beliau pada suatu malam karena tidak henti-hentinya melaksanakan sholat malam. Mengapa engkau tidak pernah berhenti melaksanakan sholat ya Rasul? Bukankah Tuhan telah mengampunimu? Tanya seorang istri. Lalu beliau menjawab, tidakkah engkau suka jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Memperhatikan ketauladanan dari beliau itu, marilah kita bercermin dan berintrospeksi diri dengan merenungkan kembali sampai di manakah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah keimanan kita ini disertai oleh keterpaksaan atau sikap-sikap yang justru berlawanan dengan nilai-nilai keimanan tersebut? Ataukah keimanan itu telah bersemayam di dalam lubuk kita yang paling dalam sehingga dapat membawa kita kepada nilai-nilai luhurnya? Tentunya hanya diri kita masing-masing yang paling mengetahui. Yang jelas, sampai dimanapun kadar keimanan kita sekarang ini, jika selama kita pupuk dengan baik, maka semakin lama keimanan kita itu akan semakin subur dan kokoh dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, dan marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kekuatan iman wal Islam sampai kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa azim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamaika ala zaidi badik wa ashrafi ubadik sayyidil arabi wal ajam wa imamid dhaibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam Abil Qasim
سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكبر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبصر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة نبيكم قديما. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين والتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب